Ketika sebuah brand laptop ternama dihadapkan pada pilihan, apakah menggunakan prosesor dan GPU generasi terbaru, atau mungkin meningkatkan kinerja di sektor yang lain gitu ya, maka biasanya tuh para brand tuh adalah, keputusannya mereka adalah menggabungkan semua hal tersebut. Karena mereka mau mencoba semaksimal mungkin performa yang laptop mereka tawarkan. Dan itu juga yang terjadi sebenarnya dengan laptop gaming yang akan Pichel bahas kali ini, di mana laptop besutan dari ROG ini tuh sudah menggunakan prosesor terbaru seri 6000-nya AMD, dan ditambah juga dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti pada pengolahan gambarnya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop gaming dari ROG, yaitu ROG Zephyrus G15 GA503RW R7. Dan laptop ini sendiri tuh hadir dalam beberapa pembaharuan dari berbagai sisi yang akan Pichel bahas secara mendetail dalam review kali ini. Untuk spesifikasi laptop gaming ini sendiri adalah sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 6800HS, RAM 16GB DDR5 Integrated Dual Channel 2,4 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 680M dengan share memory sebesar 512MB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti dengan dedicated memory sebesar 8GB, layar IPS panel 15,6 inci 8-bit dengan resolusi 2560 x 1440 atau Quad HD, dan refresh rate sebesar 165 Hz. Pada bagian desain, laptop gaming ini sendiri tuh datang dengan membawa dua tim warna, yaitu yang pertama namanya Eclipse Grey dan juga yang kedua adalah Moonlight White. Tapi sayangnya untuk Moonlight White ini sendiri tuh hanya tersedia pada seri Zephyrus G15 tahun 2022 yang menggunakan prosesor Ryzen 9 6900HS saja. Jadi oleh karena itu maka untuk varian yang Pichel review kali ini tuh hanya tersedia dalam satu varian warna saja, yaitu tadi Eclipse Grey. Sementara untuk tampilan fisiknya sendiri, ini tuh mirip banget dengan Zephyrus M16 yang sudah pernah Pichel bahas mungkin sekitar 3 bulan yang lalu lah. Yang dimana menurut Pichel itu, gimana ya, good looking banget lah. Karena memang minim banget dengan aksen-aksen yang gonjreng-gonjreng ala-ala laptop gaming gitu. Tapi ya, ini entah perasaan Pichel aja atau bukan, tapi kayaknya desain laptop-laptop gaming sekarang itu tuh pada kayak baru-baru muncul gitu ya. Itu tuh hampir kebanyakan pada kalem-kalem gitu. Apakah memang udah terjadi pergeseran minat terhadap desain, misalnya kayak lebih cool gitu ya, atau mungkin untuk meningkatkan penjualan gitu, biar kita nggak ketangkap sama pasangan gitu beli laptop gaming. Nah, balik lagi ke desain dari si ROG Zephyrus ini, di mana pada display covernya tuh hanya terdapat aksen dot matrix di sebagian sisi diagonal dari display covernya. Dan aksen dot matrix ini sendiri tuh memiliki base metalik, dan ini akan berpendar gitu kalau misalnya kayak warna-warni jika terpantul dengan sinar lampu ataupun cahaya matahari. Lalu sebagai kayak KTP ataupun identitas gaming untuk laptop ini, maka disematkan juga sebuah plat biru gelap metalik di sisi kiri bawah yang berisi akan logo ROG lengkap dengan teksnya yaitu Republic of Gamer Established 2006. Tapi apalah artinya tampan gitu ya kalau misalnya memang dekil, dan memang lagi-lagi itulah yang terjadi sebenarnya pada laptop ini. Dimana coating body laptop ini tuh gampang banget ninggalin bekas-bekas sidik jari yang bikin laptop ini jadi mudah kayak terlihat kusam. Lebih lanjut di bagian dalamnya, di sisi ini tuh nanti hanya terdapat dua theme color saja, yaitu yang pertama warna hitam pada bezel layar beserta dengan keyboardnya, dan yang kedua adalah abu-abu gelap pada area palm rest-nya. Nanti di dalam ini juga nggak terdapat aksen yang aneh-aneh, palingan hanya ada grill-grill di sisi kanan dan juga kiri dari keyboardnya, yang memang menjadi jalur untuk audio untuk driver speaker. Tapi waktu Pichel coba cek, suara yang keluar dari grill-grill ini tuh memang agak kecil banget ya. Mungkin seperti Twitternya gitu lah ya. Jadi karena memang aksesoris-aksesoris ini tuh banyak lah untuk minimal menambah akan sirkulasi udara atau mungkin hal-hal lain. Sementara pada bagian bawahnya tidak ada hal yang spesial yang menurut Pichel bisa Pichel sampaikan lebih lanjut. Karena di sisi ini tuh nanti hanya ada grill-grill ventilasi udara dan juga audio di beberapa spot. Dan gak lupa juga ada dua buah karet panjang yang memang melintang secara horizontal yang berfungsi nanti sebagai untuk kaki-kaki laptop ini. Kemudian kalau kita bicara soal build quality-nya, maka body laptop ini tuh mayoritas sudah mempergunakan akan material logam untuk display cover dan bahkan hingga palm rest-nya. Sementara untuk area bawah, ini tuh nanti hanya menggunakan bahan yang mostly plastik tebal. Meskipun begitu, memang flex masih bisa kita temukan baik di area yang berpermukaan lebar, seperti contohnya kayak display cover, ataupun juga di area sekitar keyboard.
Yang menariknya, walaupun mempergunakan metal pada bodinya, namun laptop ini masih memiliki bobot yang tergolong ringan, yaitu sekitar 1,9 kg saja, dengan dimensi 35,5 dikali 24,3 cm, dan ketebalan 1,9 cm. Ukurannya sih tergolong standar, nggak terlalu besar dan juga memang nggak kecil juga. Tapi Pichel tetap saranin aja bawa tas kalau mau angkut laptop ini, karena lumayan PR lama-lama. Terakhir, untuk bagian yang paling penting di bagian desain adalah I/O port, yang memang terletak di sisi kiri dan kanan dari laptop. Mulai dari sisi kiri nanti kita akan menemukan sebuah charging port, satu port Full HDMI 2.0B, satu port Gigabit Ethernet, satu port USB Type-A 3.2 Gen 2, dua port USB Type-C 3.2 Gen 2 dengan fitur DisplayPort 1.4 dan Power Delivery 3.0, dan juga satu combo audio port 3,5 mm. Kemudian di sisi kanan ada satu port USB Type-A 3.2 Gen 2, satu slot micro SD card reader yang sudah dilengkapi dengan fitur UHS 2 yang memiliki speed 312 MB per second, dan sebuah Kensington lock. Dari sisi port sih untuk pilihannya nggak terlalu bermasalah. Port USB-nya cukup dan port pendukungnya juga lengkap lah. Tapi memang karena prosesornya ini, laptopnya ini tuh bukan yang dari geng biru ya, maka kita nggak akan temukan tuh yang namanya port Thunderbolt baik yang 3 ataupun yang 4. Namun ya memang yang jadi Pichel sebenarnya agak tanda tanya gitu ya, dan juga Pichel harapin sih sebenarnya adalah implementasi USB 4.0. Karena kan memang secara internal prosesornya tuh harusnya sudah mendukung akan USB generasi keempat yang support transfer rate hingga 40 gigabit per second. Nggak seperti USB 3.2 Gen 2 yang hanya support 20 gigabit per second aja. Di bagian layar, laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 15,6 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan resolusi Quad HD atau 2560x1440 dengan refresh rate sebesar 165 Hz dan response time sebesar 3 millisecond. Panel layarnya ini sendiri diproduksi oleh Innolux dengan kode CMN 1540 atau N15NAME-GNA yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 100% DCI-P3, 126% sRGB, dan 88% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimalnya pun, panel ini mampu menghasilkan hanya sebesar 300 nits dengan kontras rasio 1000:1, dan yang positifnya memang sudah mengantongi atas sertifikasi Pantone Validate. Nah, kalau ngelihat spek layar begini, berarti kan sebenarnya ini adalah list easy choice Pichel lah. Ini list yang Pichel yang bakal rekomendasiin tuh makin bertambah. Karena memang seperti yang sudah teman-teman lihat sendiri, dari segi akurasi warna, spek segini tuh udah cukup banget untuk menunjang kebutuhan digital imaging teman-teman sekalian. Yang mungkin nggak cuma main game, tapi juga sedikit-sedikit ngedit ataupun ngedit gambar atau video. Ditambah dengan resolusi layar yang lebih tinggi, maka akan sangat membantu dalam menampilkan ruang kerja di desktop yang jauh lebih lega. Dan nggak lupa juga memang karena ada Pantone Validate pada layarnya, ini memastikan produksi warna layarnya itu lebih vibrant, natural, dan juga sudah pasti valid dengan hasil akhirnya. Jadi, warna apapun yang teman-teman lihat pada layar harusnya sama dengan hasil akhir yang nanti teman-teman bakal pakai lah gitu. Kecuali kalau misalnya printer ataupun mesin cetaknya error ya, ataupun nggak calibrate gitu. Tapi buat yang mungkin memang butuh banget tingkat kecerahan yang tinggi, ya Pichel memang sebenarnya agak sedikit concern di sini. Karena memang sudah banyak banget lah laptop-laptop sekelas kayak ROG Zephyrus gini yang sudah menggunakan akan layar dengan brightness bahkan hingga 500 nits gitu. Jadi memang pilihan kembali lagi pada teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman butuh yang brightness-nya tinggi, ya harus siap dengan konsekuensi tersebut. Nanti layarnya sendiri dibalut dengan bezel yang tipis, yaitu 0,5 cm di sisi kiri dan kanan, 0,8 cm di sisi atas yang juga ditemani dengan webcam di bagian tengah, dan 4 cm di sisi bawah yang terdapat teks kapital ROG Zephyrus yang berwarna hitam dengan glossy finish di bagian tengahnya juga. Dan sebagai joiner dengan bodinya, nanti terdapat juga 2 buah engsel layar di sisi kiri dan kanan dari layarnya. Engselnya ini sendiri sih standar aja secara pemakaian. Namun, yang menjadi kelebihannya adalah bukaan yang lebar, yaitu bisa sampai 180 derajat alias flat. Dan ini juga sudah mendukung akan fitur unggulan dari Asus, yaitu yang namanya Ergo Lift Hinge, yang mengangkat bagian belakang laptop sebanyak 3 derajat. Yang dimana nanti memungkinkan aliran udara pembuangan dari internalnya dan juga jalur audio laptopnya menjadi lebih bebas, ditambah juga ergonomisnya jadi lebih baik. Dan secara feeling sih memang engselnya ini smooth, jadi gampang aja kalau misalnya kita mau buka pakai satu tangan. Selanjutnya untuk input device, di mana laptop ini sendiri dilengkapi dengan 2 input device standar, yaitu keyboard dan juga touchpad, plus juga sebuah security input. Untuk keyboard saat ini laptopnya mempergunakan akan tipe chiclet dengan layout yang standar aja, tanpa adanya tombol-tombol number pad tambahan.
Sehingga ukuran keycapnya itu tuh masing-masingnya bisa mengadopsi ukuran yang lebih besar, dan ini bisa ditempatkan secara semaksimal mungkin agar kita bisa lebih nyaman digunakan oleh jari-jari, terutama yang punya tangan yang agak besar. Kemudian untuk keycapnya sendiri, ukurannya memang tergolong standar, yaitu 1,5 cm, yang menggunakan akan base berwarna hitam, dan juga ditemani dengan font yang berwarna putih transparan. Key travelnya juga hanya sekitar 1,7 mm aja, sehingga secara feeling itu tuh memberikan feedback keyboard yang enak, empuk, dan dengan suara ketukan-ketukan keyboard yang juga nggak terlalu berisik. Jadi walaupun Pichel memakai laptop ini buat ngetik skrip video ini, maka sang ibu negara yang lagi tidur ataupun bobo cantik di sebelah tuh nggak keganggu. Jadi aman lah. Jadi main game gitu nggak berisik. Oke. Lalu sebagai tambahan shortcut untuk beragam navigasi, maka di bagian kiri atas keyboardnya terdapat juga 4 tombol dedicated yang berfungsi untuk volume up, volume down untuk suaranya, kemudian 1 tombol untuk microphone mute, dan 1 lagi tombol untuk Armoury Crate Launcher. Dan buat kita yang memang banyak pakai laptop ini nanti di tempat-tempat yang minim cahaya ataupun agak gelap, maka laptop ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan backlight yang sayangnya hanya berwarna putih saja dan hanya mengusung 3 akan tema dari Aura Sync. Selain itu juga backlight keyboard ini tuh memiliki 3 kecerahan yang bisa kita atur nanti melalui aplikasi Armoury Crate ataupun menggunakan tombol F2 dan juga F3. Oh ya, Pichel infoin dikit nih ya, karena memang font keyboardnya ini transparan, jadi harus banget backlightnya ini dinyalain, terutama kalau keadaan sekitar kita udah mulai remang-remang. Karena kalau misalnya agak gelapan dikit, langsung nggak kelihatan tuh font-font dari keyboardnya. Dan buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari laptop ROG Zephyrus G15 GA503RW-R7. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana ini memiliki ukuran yang lebar banget, yaitu 13 x 8 cm, dan berada tepat di tengah-tengah dari area palm rest-nya. Secara keseluruhan sih, tampilan touchpad-nya ini kelihatan B aja. Cuma karena bidangnya yang lebar, jadi feel swap-nya itu terasa lega gitu. Terus feel clicking dari touchpad-nya ini juga more or less mirip lah kayak keyboard-nya. Empuk dan juga nggak berisik. Jadi kalau kita mau pakai laptop ini dengan banyak aktivitas di touchpad-nya, maka orang-orang sekitar kita harusnya nggak akan terganggu dengan urusan touchpad ini. Dan buat teman-teman yang mungkin mau matiin, bisa juga pakai tombol F10 buat matiin touchpad-nya. Nah, berikut ini Pichel coba kasih contoh nih, suara feedback dari touchpad ROG Zephyrus G15 GA503RW-R7. Check this out. Lalu yang terakhir di bagian input device yaitu security inputnya, yang dimana ini berupa face unlock. Fitur ini sendiri disematkan pada kamera bawaannya yang sudah menggunakan akan IR kamera. Jadi kita bisa dengan mudah mengunci ataupun membuka dari Windows pada laptop ini hanya dengan menunjukkan akan muka kita aja. Pas Pichel tes sih, sensornya ini lumayan responsif ya. Baik pada waktu mendaftarkan wajah, kepada Windows Hello Face gitu, atau mungkin pada waktu kita mempergunakannya untuk login pada Windows. Tapi sayang sekali, hanya itu aja security input yang diberikan pada laptop ini. Jadi, fitur seperti sensor fingerprint yang dulunya pernah ada, kayak contohnya di Zephyrus G14, ini tuh nggak dibawa pada laptop ini. Jadi, agak serba salah. Kalau pakai fingerprint kan udah lagi molor juga, gitu, kebuka. Di bagian performa, laptop ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 6800HS yang memiliki arsitektur 6 nanometer dan dengan konfigurasi 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, serta TDP sebesar 45 watt. Prosesornya ini juga memiliki base frekuensi 3,2 GHz dengan boost maksimum sebesar 4,7 GHz. Dan secara operating system pun, laptop ini juga sudah mempergunakan Windows terbaru, yaitu Windows 11, dengan build number 22000.795. Dan masih di bagian software juga, sebagaimana layaknya laptop-laptop ROG ataupun kayak laptop-laptop yang gaming gitu ya, maka laptop gaming ini pun sendiri juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Armoury Crate yang bisa kita aktifkan melalui tombol dedicated yang ada di bagian kiri atas dari keyboardnya. Lebih lanjut lagi, aplikasi ini nanti juga sudah masih membawa setting yang kayak biasanya, yaitu seperti Windows, Silent, Balance, Turbo, dan juga manual. Dan nanti untuk setting-setting ini kita bisa cycle dengan menggunakan tombol F5 yang tentu saja untuk mengaktifkan mode turbo. Dan sekedar catatan bahwa untuk mode turbo, maka laptop harus selalu terhubung pada arus listrik. Seperti biasa, karena kita ini adalah channel tech review gitu ya.
Maka kita akan uji performa laptop ini secara langsung. Dan pengujian ini nanti kita akan jalankan serangkaian benchmark. Dan gak lupa juga kita set di mode turbo pada Armoury Crate, dan kita masih tetap dicolokkan kepada adaptor listrik. Untuk pengetesan pertama menggunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 13.687 poin untuk CPU multicore, dan 1.494 poin untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan MP rasio sebesar 9,16 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 5.307 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk running test BMW di aplikasi Blender, laptop ini menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 12 detik untuk CPU test dan 39 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 9.989 untuk Essential, 9.093 untuk Productivity, dan 9.254 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 6.766 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Di sektor grafis, laptop ini sendiri memiliki konfigurasi dual GPU, yaitu untuk integrated GPU-nya mempergunakan AMD Radeon 680M yang memiliki 12 computation unit dan terdiri dari 758 unified pipeline. Secara frekuensi pun ini berada di level 2,4 GHz dan juga sudah mempergunakan arsitektur terbaru dari AMD, yaitu RDNA 2. Sedangkan untuk discrete GPU-nya, ini mempergunakan NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti dengan dedicated memori sebesar 8 GB dan memiliki TGP 100W yang bisa di-boost hingga 120W dan berada di frekuensi 1,085 GHz. Dan kemudian untuk sektor grafis pada laptop ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya MUX Switch, yang dimana bisa mengatur pemakaian antara discrete dan juga integrated GPU-nya. Pengaturannya sih mudah banget. Kita bisa setting via aplikasi Armoury Crate dan dimana nanti terdiri dari 2 mode, yaitu discrete GPU dan juga MS Hybrid Mode. Jadi kalau misalnya mau switching secara otomatis antara GPU, kita tinggal pilih aja MS Hybrid Mode. Tapi kalau buat kita yang butuh full gaming power, mending langsung aja pilih discrete GPU modenya. Dan untuk menguji performa GPU-nya, kita akan tes dengan 3D Mark Time Spy. Yang pertama untuk integrated GPU, dan mempergunakan mode MS Hybrid di MUX Switch, dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 1496, dan CPU skor sebesar 7298. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1.698 poin. Yang kedua dengan discrete GPU dan mempergunakan akan mode discrete GPU juga di MUX Switch, hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 10.382 dan CPU skor sebesar 9.359. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 10.214 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Dan seperti biasa, laptop gaming kalau nggak digas dengan game-game gitu ya, rasanya kayak sayang banget aja gitu. Karena itu, kita akan tes laptopnya mempergunakan real-life gaming dengan discrete GPU-nya yaitu NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Dan nggak lupa juga layar kita tetap setting di native resolution, mode turbo, MUX Switch tetap di discrete GPU, dan nggak lupa juga kita tetap pastikan tercolok pada adaptor listrik. Untuk game pertama yaitu GTA 5, dan dengan native resolution atau 2560x1440, dengan setting very high, average frame rate di 95,1, dengan maksimum 137,6, dan minimum 70,1 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 170,9,
dengan maksimum 270,9 dan minimum 112,2 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 146,2 dengan maksimum 201,0 dan minimum 95,6 FPS. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 159,7 dengan maksimum 188,4 dan minimum 36,9 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 72,7 dengan maksimum 85,1 dan minimum 56,4 FPS. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 148,6 dengan maksimum 199,6 dan minimum 4,8 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 60,1 dengan maksimum 60,9 dan minimum 53,0 FPS. Selanjutnya kita jalankan tes rendering dan Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 9 menit 33 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe dari Western Digital dengan kapasitas 1 TB. Storage-nya ini juga sudah mempergunakan akan interface terbaru yaitu PCIe 4.0. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel mempergunakan Crystal Disk Mark. Dan hasilnya, untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 3,6 GB per second untuk membaca data, dan 2,8 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 53,2 MB per second untuk membaca data, dan 249,1 MB per second untuk menulis data. Di bagian performa sih harusnya setup dapur pacu laptop ini tuh udah mumpuni. Apalagi secara CPU dan juga GPU integrated-nya ini kan sudah menggunakan akan spek terbaru dari AMD ya. Kalau teman-teman mungkin yang belum tahu kemampuan integrated GPU-nya tadi yaitu Radeon 680M, maka teman-teman bisa coba deh main-main ke video ROG Flow yang Pichel baru publish beberapa minggu yang lalu. Itu aja tuh udah oke banget. Sedangkan laptop ini ditambah lagi dengan RTX 3070 Ti. Jadi setupnya harusnya gahar banget kan? Tapi sayang banget, begitu masuk kepada real life gaming, maka FPS-nya kayak ketahan gitu. Bahkan beberapa game yang biasanya kenceng FPS-nya malahan mentok-mentok lah di standar dari refresh rate layarnya. Jadi kayak kesannya ngos-ngosan gitu laptopnya. Hal ini sepertinya karena beberapa hal. Bisa jadi pertama kontribusi resolusi layar yang memang sudah lebih tinggi yaitu Quad HD, sehingga memang butuh kerja lebih keras dibandingkan kalau layarnya Full HD aja. Dan yang kedua, concern Pichel bisa jadi karena frekuensi memorinya yang tergolong cukup rendah. Sementara untuk layarnya sendiri, Pichel nggak ada concern, color akurasinya berhasil lah menampilkan warna-warna dalam game yang kontras banget dan juga oke banget. Ya, refresh rate-nya juga memang nggak terlalu signifikan yang luar biasa banget, cuma 165 Hz, tapi ini bisa dikompensasi lah karena resolusinya memang jauh lebih tinggi. Kemudian untuk cooling sistemnya sendiri, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah kipas yang namanya Arcflow dari Asus, yang masing-masing kipasnya ini memiliki baling-baling dengan 84 blade ataupun bilah, sehingga diklaim bisa menghasilkan aliran udara yang maksimum dengan tingkat kebisingan yang rendah. Tapi apakah benar? Nah, kita akan coba tes. Kedua kipas ini nanti itu terhubung dengan 4 buah heat pipe ke area CPU dan juga GPU-nya. Namun 3 dari 4 heat pipe-nya itu langsung terhubung langsung kepada 2 kipas yang ada. Sedangkan ada 1 kipas yang dedicated lah kepada sebuah heat pipe. Nanti 2 kipas ini itu akan menghisap udara segar dari bawah laptop dan kemudian membuang udara panas melalui jalur ventilasi di sisi kiri, kanan, dan juga pada area engsel layarnya. Nggak lupa juga sebagai pelengkap di bagian cooling sistemnya, maka laptop ini juga sudah mempergunakan akan liquid metal dari Thermal Grizzly sebagai penghantar panas lah yang lebih efisien dan efektif untuk dari chip CPU dan GPU-nya kepada heat pipe dan juga kipasnya. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, Pichel tes laptop ini dalam ruangan tanpa AC dengan temperatur di ruangan 26 derajat Celcius. Performanya pun Pichel set di mode balance dan tetap dalam kondisi kita colokkan kepada adaptor listrik. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini berada di angka 0,5% dengan frekuensi yang berada di 3,0 GHz hingga 3,2 GHz, yang sesekali memang spike ke 4,0 GHz. Untuk dynamic pergerakan juga berada di rata-rata 6,3 Watt dan suhu di rata-rata 57 derajat Celcius. Kemudian saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 4,2 GHz, suhu inti hingga 90 derajat Celcius dengan daya sebesar 69,1 Watt.
Tapi kondisi ini hanya bertahan sekitar 51 detik karena dayanya langsung drop ke level 38 watt dengan suhu di 87 derajat Celcius dengan frekuensi yang mulai berada di 2,68 GHz. Keadaan ini nanti stabil hanya 27 detik aja. Karena setelah itu powernya kembali lagi naik ke level 62 watt, suhu di 93 derajat, dan frekuensi di 4,13 GHz selama 18 detik. Setelah itu, drop lagi dayanya di rata-rata 25,7 watt, suhu di 77 derajat, frekuensi di 2,74 GHz dengan interval sekitar 27 detik. Keadaan ini nanti bertahan selama 10 menit pengetesan yang Pichel lakukan. Jadi seperti yang teman-teman lagi lihat itu ya, kinerja laptopnya tuh kayak frekuensi dan juga semuanya tuh kayak membentuk semacam kayak pulse di rumah sakit gitu. Gitu. Dan setelah 10 menit yang tadi, setting laptopnya Pichel ubah kepada mode turbo. Maka frekuensi prosesornya tuh langsung naik dan melonjak ke level 3,98 GHz dengan suhu inti hingga 95 derajat Celcius dan daya sebesar 59 watt. Lalu setelah 44 detik, frekuensinya drop ke level 3,68 GHz dengan suhu inti 86 derajat Celcius dan power di 44,1 watt selama 10 detik. Setelah itu power, suhu, dan juga frekuensinya nanti cenderung stabil di rata-rata 4,16 GHz, temperatur 95 derajat Celcius, dan wattnya tuh 67,7 watt hingga akhir pengetesan. Dan pada saat yang sama, kita ukur juga untuk suhu body laptopnya, dan kembali Pichel ukur dalam dua kondisi, yaitu di mana kondisi pertama untuk skenario daily use, di mana kita menjalankan testing battery modern office dengan mode balance, ini tuh untuk ya mensimulasikan lah pemakaian harian laptop ini. Dan setelah 1 jam pengetesan, maka suhu panas pada area keyboard dan juga palm rest-nya ini tuh terpusat pada area atas keyboard atau daerah sekitar ventilasi exhaust yang ada di bagian engsel layar. Pada area ini sendiri ini memiliki suhu di rata-rata 32 derajat dengan titik terpanas di 41,5 dan terendah di 26,4 derajat Celcius. Sedangkan di sisi bawah laptop, titik panas terpusat di area tengah pada grill ventilasi yang berada tepat di bagian CPU dan juga GPU-nya. Pada area ini itu memiliki suhu rata-rata 40,6 derajat dengan titik terpanas di 42,9 dan terendah di 34,5 derajat Celcius. Dan skenario kedua yaitu pada saat stress test dengan mode turbo, dan kalau untuk area sekitar keyboard maka panasnya ini tuh terfokus pada area yang sama dengan skenario yang pertama. Di area ini nanti memiliki panas rata-rata 46,6 derajat dengan titik terpanas di 56,2 dan terendah di 35,2 derajat Celcius. Sedangkan dari sisi bawah laptop, titik terpanasnya berada di area kiri bawah dari grill ventilasinya, yang tepat berada di atas dari modul NVMe-nya. Di area ini nanti memiliki panas di rata-rata 50,5 dengan titik terpanas 59,2 dan terendah di 37,5 derajat Celcius. Secara pendinginan sih, Pichel ngerasa ini laptop bener-bener kayak agak nanggung gitulah di urusan pendinginan. Nggak kayak laptop-laptop ROG yang kebanyakan Pichel uji. Ditambah lagi dengan penggunaan bahan metal pada area palm rest-nya, membuat suhu panasnya ini tuh kayak menyebar gitu. Ujung-ujungnya cukup terasa di telapak tangan, bahkan ujung-ujung jari yang pada waktu Pichel mengetik skrip video ini. Padahal sebenarnya Pichel udah pakai mode balance loh. Ditambah juga memang ada aplikasi kayak Spotify gitu. Tapi secara overall nggak terlalu kayak agak kurang nyaman lah gitu. Belum lagi kalau teman-teman lihat tadi gimana throttling di stress itu mode balance loh. Bener-bener kayak denyut nyadi gitu. Tapi memang hal itu teratasi sebenarnya dengan pemakaian mode turbo, di mana power, frekuensi, dan juga dayanya bisa di-maintain lebih tinggi. Dengan konsekuensi kita harus colokin kepada adaptor listrik. Simpelnya ya, kalau kita mau pakai buat high performance, jelas harus pakai mode turbo deh, biar lebih sustainable performance-nya. Selanjutnya untuk sektor audio, laptop ini sendiri dilengkapi dengan setup 6 driver speaker dengan komposisi 2 buah tweeter berdaya masing-masing 2 watt dan sepasang dual force woofer yang berdaya masing-masing 2 watt. Ke-6 driver speaker ini tuh nanti terletak pada bagian bawah dari laptop dan menghadap kepada kiri dan juga kanan, dan juga pada area keyboard dan juga palm rest-nya. Nggak lupa juga, ini sudah mendapatkan tuning loh dari Dolby Atmos. Cara produksi suaranya sih ini Pichel suka banget. Level suaranya balance untuk sebuah laptop, walaupun memang nggak bisa dipungkiri bass-nya aja nggak terlalu rendah. Tapi sebenarnya Pichel sih, ini masih oke banget dan enak banget di telinga. Lebih luas sound staging-nya dibandingin laptop-laptop biasa. Apalagi kalau buat main game ya nggak usah diragukan lagi lah kualitas suara laptop sekelas ROG begini. Cuma kalau teman-teman ngerasa kurang ngegas suaranya, ya silakan teman-teman hubungkan aja lah kepada sound system favorit ataupun kepada headset teman-teman sekalian lah. Dan saat kita uji di volume maksimum, speaker ini dapat menghasilkan suara rata-rata 78,9 desibel dengan maksimum hingga 84,4 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari laptop ROG Zephyrus G15
GA503RW-R7. Selanjutnya di bagian webcam, laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam sebesar 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 piksel. Nanti pada saat dioperasikan akan ada indikator berwarna putih di samping kiri dari webcamnya. Secara hasil, Pichel nggak bisa bilang mantep-mantep banget. Cukup-cukup aja lah. Noise-nya memang masih berasa walaupun kita berada di tempat yang banyak cahaya. Tapi ini more or less sudah lebih dari cukup buat kita pakai dalam komunikasi virtual. Dan daripada teman-teman penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam ROG Zephyrus G15 GA503RW-R7. Check this out. Ini dia hasil tangkapan webcam laptop ROG Zephyrus G15 GA503RW. Ini dengan setup 720p 30 fps dengan resolusi kamera 0,9 megapiksel ya teman-teman. Gimana? Kelihatan hasilnya? Jelas di sini sih ngeliat kalau di layarnya ini hasil tangkapan kameranya banyak noise-nya ya sebelah sini, apalagi tempat yang gelap sini nih. Terus di kanan kiri kameranya ada 2 buah mikrofon, ya semoga aja suaranya ketangkap dengan baik. Tapi kalau dari segi pengambilan gambar, terus terang ini agak glowing gimana gitu. Dan ini posisi lagi siang hari bolong sini. Tapi sini jauh juga ada tambahan softbox di kanan kiri untuk menambah penerangan. Tapi nggak tahu ya kalau dimatiin kayak gimana. Tapi yang jelas nih kayaknya agak kurang sih, karena kulit juga jadi kayak agak terlalu mantul cahaya juga. Ya, tapi ya so far cukup lah. Laptop gaming, ada kamera. Oh ya, satu lagi kameranya juga support dengan AR. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan face recognition buat ngunci-ngunci laptopnya pakai kamera yang ada di laptop ini. Udah, gitu aja. Thank you teman-teman. Dan untuk urusan konektivitas, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari MediaTek dengan codename MediaTek V-Logic 330 atau MT7922 yang sudah support Wi-Fi 6E atau 802.11ax dan juga sudah ada Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Tapi buat kita yang butuh koneksi lebih stabil, seperti yang tadi sudah dibahas di bagian desain, maka masih ada port Gigabit Ethernet dengan chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8125 Gaming 2,5 GBE yang sudah support akan transfer sebesar 2,5 gigabit per second. Tapi pastikan infrastruktur kita sudah support. Selanjutnya di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode C41N2013 dengan kapasitas 90.000 mAh dan berbahan lithium polymer. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 5 jam 19 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Untuk sisi ini, Pichel anggap masih tergolong oke lah jika dibandingkan dengan laptop gaming dari brand-brand yang lain. Kapasitasnya memang sama ya, 90.000 mAh, tapi laptopnya hanya bertahan kurang dari 3 jam aja. Sementara laptop ini tuh bisa dikatakan much better karena bisa bertahan hingga 5 jam lebih sedikit. Dan pada saat kita geber mempergunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini tuh nanti hanya dapat bertahan selama 59 menit aja dari 100 hingga 5% baterainya. Nah, ini nih, memang kayaknya konsekuensi dari laptop gaming, ya gimana ya, memang wajar sih sebenarnya. Tapi more or less kayak timing mepet 1 jam ini mirip-mirip kayak kita zaman-zaman rental PS ataupun rental warnet gitu kali ya. Kayak misalnya udah mau deket-deket sejam gitu ya, pas tiba-tiba udah mau muncul gambar dolphin ataupun lumba-lumba, langsung teriak, "Bang, nambah sejam, Bang! Bang!" Kalau di laptop ini langsung mati. Sedangkan untuk pengisian dayanya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan output 20 volt 12 ampere atau total daya 240 watt.
Dan nanti untuk pengisian dayanya dari 4 hingga 100%, ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 44 menit dalam kondisi laptop hidup dan sedang tidak digunakan. Dan kemudian untuk secondary charging portnya, kita bisa gunakan port USB Type-C yang ada di sisi sebelah kiri dari laptopnya. Pichel tes dengan charger laptop Type-C juga dengan output total daya 65 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 3% hingga 100%, membutuhkan waktu sekitar 2 jam 25 menit dalam kondisi laptop hidup, namun sedang tidak digunakan. Last but not least, yaitu kemampuan upgrade laptop ini. Di mana laptop ini sendiri tuh masih memberikan opsi upgrade, baik di sisi memori ataupun di bagian storage. Untuk sisi storage sih, saat ini tersedia 2 slot M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang, di mana salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe sebesar 1 TB. Sehingga opsi upgrade kita yang bisa kita lakukan adalah menambah 1 slot NVMe ataupun 1 keping modul NVMe tadi di slot yang kosong, atau mengganti modul yang ada kepada kapasitas yang lebih tinggi. Tapi sayangnya, menurut akan situs ROG, laptop ini tuh hanya support storage up to 1 TB aja. Pichel nggak tahu bener atau nggak, tapi agak disayangkan sih sebenarnya. Kemudian sisi memori, laptop ini sendiri sudah menggunakan akan RAM integrated DDR5 sebesar 16 GB, dan masih juga disediakan 1 slot DDR5 untuk ekspansi kapasitas RAM yang lebih besar. Dan untuk kapasitasnya sendiri, teman-teman bisa tambahin lah, contohnya kayak misalnya teman-teman tambahin 32 GB gitu, jadi 32 tambah 16, jadi totalnya 48 GB. Dan untuk frekuensinya sendiri bisa support hingga 4800 MHz. Saran Pichel sih untuk laptop begini sayang kalau nggak dimaksimalin. Sehingga silahkan teman-teman isi slot RAM yang kosong, namun sesuaikan juga dengan kebutuhan ya. Tapi kalau saran Pichel memang langsung aja tambahin lagi 1 keping dengan 32 GB ya, sehingga kita bisa maksimalin akan performanya, dan minimal fitur dual channelnya bahkan hingga quad channel sebenarnya itu bisa lebih aktif. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut aku pribadi Pichel, laptop ROG Zephyrus G15 GA503RW-R7 merupakan sebuah inovasi laptop gaming yang lebih ke arah evolusi dari seri-seri Zephyrus sebelumnya. Memang benar terjadi peningkatan di area internal, baik untuk CPU dan juga GPU-nya, plus juga ditambah dengan peningkatan di bagian layarnya tadi. Di urusan CPU dan GPU-nya sih jelas, udah kelihatan gimana performanya. Benchmark dan juga game bisa beres dilewatin tanpa ada hambatan yang berarti. Ditambah lagi desain yang kalem dan juga no bling-bling whatsoever, udah pas banget deh buat jadi upgrade laptop harian teman-teman sekalian. Sementara untuk di bagian layar, memang dengan akurasi warna yang sudah tinggi, maka laptop ini tuh nggak hanya cuma dijadikan gaming gear aja, tapi bisa juga cocok buat teman-teman yang mungkin berada di bagian dunia desain dan butuh akan partner kerja yang memang bisa diajak kerja keras lah. Walaupun memang untuk urusan brightness, kita nggak bisa pungkiri brightness-nya hanya 300 nits, sehingga butuh ruangan yang proper untuk bisa maksimumin akan manfaatin layarnya lah gitu. Untuk urusan performa, jika kita pergunakan dalam mode seperti yang kayak balance tadi, maka bisa dilihat throttling tuh muncul di laptop ini. Solusinya sih banyak, bisa pakai cooling pad, ataupun naikin kepada mode turbo. Tapi kalau untuk mode turbo sendiri, jadinya harus kita colokin kepada adaptor listrik terus gitu. Selebihnya sih Pichel nggak ada concern yang berarti. Laptop yang pas banget buat mendampingi Pichel main game di sini. Jadi udah mantap. Cara harga sih, laptop ini tuh hadir dengan 4 varian, dengan 4 harga yang berbeda pula. Dan kalau yang model Pichel review kali ini tuh di 35 jutaan. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan teman-teman juga, Pichel mau ingetin, jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakangan dari Pichel, yaitu PMG Fams, di mana Pichel baru aja ngerilis video Pichel liburan di Cimory Dairyland di Prigen, di Jawa Timur. Seru banget, jadi pastikan tonton. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Mantap nih. Speknya gerung. Tapi sayang aja sih, ini udah kayak berasa di rumah sakit nggak sih? Kalau ngeliat layar. Kayak untung laptop baru. Kalau laptop lama begitu kan udah kayak deg-degan. Ini mati, ntar lagi kali ini bentar lagi.